Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ustazah Raras dalam video pembelajaran matematika kali ini. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bentuk aljabar. Apa itu bentuk aljabar? Oke, mari kita belajar bersama-sama. Oke, yang A, mengenal bentuk aljabar. Nah, contoh di sini 3 ayam ditambah dengan 3 bebek ditambah dengan 4 sapi. Nah, dari soal berikut kita misalkan nih, si ayam kita misalkan dengan variabel X ini. Kita misalkan dengan X, kemudian bebek ya, kita misalkan dengan Y, kemudian sapi itu kita misalkan dengan Z. Nah, dari soal di atas maka dapat kita bentuk aljabarnya menjadi 3x ya, di 3x ditambah dengan 3y kemudian ditambah dengan 4z. Karena tadi x itu si ayam, kemudian y itu adalah bebek, kemudian z itu adalah sapi. Nah, itulah yang dinamakan dengan bentuk aljabar. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah bentuk aljabar. Kita masuk ke bentuk aljabarnya. Contoh di sini adalah 2x ya. 2x disebut suku 1 atau monomial. Suku 1 monomial. Kenapa dia disebut sebagai suku 1? Karena dia hanya terdiri dari 2x. Nah, di mana 2 ini, duanya itu sebagai koefisien ya, sebagai koefisien. Kemudian si x-nya itu adalah variabel, namanya variabel. Ya, jadi tadi yang y juga namanya variabel, z juga variabel sebagai pengganti tadi ayam, bebek, kemudian sapi itu ya. Begitu juga dengan yang soal ini. Kemudian selanjutnya adalah contoh berikutnya 2x plus 4 disebut suku 2 atau binomial. Nah, binomial. Kenapa dia disebut suku 2? Karena dia terdiri dari 2 bilangan ya, terdiri dari 2 bilangan yaitu 2x dan 4 ya. Nah, di sini di mana 2 itu sebagai koefisien. Jadi depannya variabel ya, depannya variabel itu dia disebut sebagai koefisien. Kemudian yang x ini disebut sebagai variabel. Ya, variabel. Kemudian jika dia suku 2 tadi ya, 2x plus 4, maka si 4 ini dinamakan sebagai konstanta. Konstanta. Jadi yang tidak ada variabelnya itu disebut sebagai konstanta. Ya, ini ya. Oke, selanjutnya 2x plus 3y plus 7 disebut suku 3 atau trinomial. Nah, karena dia terdiri dari 3 bilangan yaitu 2x, 3y, dan 7. Ingat, berarti ini 2 sebagai koefisien ya, kemudian x itu sebagai variabel. Variabel ini sama, berarti 3 itu koefisien, kemudian y itu variabel ya, variabel, kemudian 7 itu berarti dia konstanta ya. Jadi yang tidak ada unsur variabelnya disebut konstanta. Oke, kita lanjut. Yang C, kita masuk ke menyederhanakan bentuk aljabar. Nah, contoh di sini sederhanakan bentuk aljabar berikut: 4x plus 9 min 5x min 2. Nah, di sini ya, 4x plus 9 min 5x min 2. Nah, jadi untuk yang ada variabelnya ya, kita jadikan satu atau kita kelompokkan ya. 4x kemudian depannya min ya, maka kita tulis min 5x. Kemudian baru kita tambahkan dengan 9, kemudian dikurang dengan 2. Nah, maka hasilnya adalah 4 dikurangi 5 ya, 4 kurang 5 berarti min 1x ya, variabelnya x, ditambah dengan 9 kurang 2 7.
Nah, hasilnya adalah min 1x plus 7, atau boleh kita tuliskan hanya min x plus 7. Ya, jadi satunya boleh kita hilangkan ya. Maka kita tulis min x plus 7, ini sama. Oke. Kemudian yang nomor 2. Yang nomor 2 yaitu 2x plus 3y plus 4x min 5y. Nah, yang kita lihat yang variabel yang sama yaitu si 2x dengan 4x, maka kita tulis di bawahnya 2x. Nah, ini ditambah 4x. Kemudian 3y dikurangi dengan 5y. Nah, maka 2 ditambah dengan 4, 6, variabelnya x. Kemudian ini 3 dikurangi 5, berarti min 2, variabelnya adalah y. Oke, kemudian yang nomor 3, 9a kuadrat plus 3ab min 7b kuadrat min 12a kuadrat plus 6ab plus 2b kuadrat. Nah, kita tandai dulu yang sama ya, 9a kuadrat dengan kita cari yang a kuadrat. Nah, kita tulis di bawahnya 9a kuadrat min 12a kuadrat. Kemudian apalagi? Selanjutnya AB. Nah, kita tandai lagi ini ya, 3AB berarti plus 3AB ditambah dengan 6AB. Lalu yang terakhir yaitu min 7B kuadrat ditambah dengan ini 2b kuadrat. Oke, kalau sudah urut baru kita lakukan operasiannya. Berarti 9 dikurangi 12 ya, min 3a kuadrat, kemudian 3 ditambah dengan 6 yaitu 9, variabelnya adalah ab. Kemudian ini min 7 ditambah 2, maka min 5b kuadrat. Oke, itu menyederhanakan bentuk aljabar. Jadi kita kelompokkan dulu yang sama, baru setelah itu kita operasikan. Lanjut yang D, penerapan bentuk aljabar pada soal cerita. Ini penerapan bentuk aljabar pada soal cerita. Gunakan variabel X dan Y untuk menuliskan bentuk aljabar dari setiap kalimat berikut ya. Contoh yang A, aku adalah suatu bilangan jika aku dikalikan 2 kemudian dikurangi 5 akan menghasilkan bilangan 9. Nah, di sini keterangannya kita ganti dengan variabel X dan Y. Maka si aku ini kita misalkan dulu dengan si X. Nah, ini ya, kita misalkan dengan X. Maka dari ini ya, cerita ini ya, jika aku dikalikan 2, nah, apakah artinya si X nya berarti aku ini ya, aku X berarti aku dikalikan dengan 2 ya, dikalikan dengan 2 kemudian dikurangi dengan 5 itu akan menghasilkan bilangan 9, berarti sama dengan 9. Atau boleh kita tulis X kali 2 itu sama saja dengan 2X ya, berarti 2 kalikan X atau 2X min 5 sama dengan 9. Oke, itu membuat bentuk aljabarnya dari soal cerita. Kemudian yang B, ukuran panjang dari persegi panjang 10 cm lebih dari ukuran panjang persegi. Nah, di sini ada dua komponen. Nah, di sini ukuran panjang dari persegi panjang. Nah, persegi panjang, kemudian yang kedua ada ukuran panjang dari persegi. Maka kita misalkan dulu. Misalkan si persegi panjangnya itu adalah X ya. Kemudian perseginya yaitu misalkan Y. Maka dari kalimat tersebut dapat kita buat
ukuran panjang persegi panjang, yaitu si X itu sama dengan berapa? 10 cm lebih dari. Nah, ini kata-kata lebih dari berarti kan si persegi, ukuran persegi ya, si Y itu ditambah dengan 10 karena dia lebih dari. Kalau kurang dari berarti X sama dengan Y min 10. Itu kalau kurang ya, kalau kurang dari. Oke ya. Kita masuk yang ke C. 8 merupakan lebihnya dari keliling suatu persegi. Nah, di sini ada kata-kata keliling suatu persegi. Ingat, keliling persegi itu apa rumusnya? Keliling persegi adalah 4S. Kenapa bisa 4S, Ustazah? Ingat ya, persegi. Persegi itu ini sisi, maka kelilingnya berarti S ditambah dengan S ditambah dengan S ditambah dengan S. S-nya ada berapa? 4, maka 4S. Nah, kelilingnya rumusnya adalah 4S karena di sini ada kata-kata 8 merupakan lebihnya. Berarti artinya keliling sama dengan 4S ditambah dengan 8. Kalau tadi misal 8 merupakan kurangnya, nah berarti artinya kalau kurangnya itu 4S kurangi dengan 8. Kalau ini kurangnya ya. Kemudian selanjutnya yang D. Umur Pak Thohir 3 kali umurnya si Udin. Sedangkan 10 tahun yang akan datang jumlah umur mereka adalah 72. Nah, di sini ada dua unsur, ada Pak Thohir dengan si Udin. Maka kita misalkan dulu si Pak Thohir misalkan X, umur Udin misalkan Y. Nah, dari kalimat pertama ini ya, kalimat pertama ya. Nih, kalimat pertama umur Pak Thohir 3 kali umur Udin. Berarti si Pak Thohirnya siapa tadi? X ya. X, maka si X itu sama dengan 3 kali, artinya 3 dikalikan dengan Y atau 3Y ya. X itu sama dengan 3 kalikan dengan Y, maka atau sama saja bisa kita tuliskan X sama dengan 3Y. Itu untuk kalimat pertama. Kemudian kalau kalimat kedua, sedangkan 10 tahun yang akan datang jumlah umur mereka adalah 72. Nah, berarti jumlah nih, kata-kata kuncinya adalah jumlah. Jumlah itu berarti si umur Pak Thohir dengan umur si Udin kita jumlahkan. Tetapi dia 10 tahun yang akan datang berarti kan ditambahkan dengan 10. Itu hasilnya berapa umur mereka? 72. Nah, itu untuk kalimat yang kedua. Oke, itu penerapan dalam kalimat ya, dalam kalimat atau soal cerita. Oke, kita lanjutkan yang E, yaitu operasi bentuk aljabar. Operasi bentuk aljabar ada 4 ya. Yang pertama itu adalah penjumlahan bentuk aljabar. Oke, contoh, kita masuk ke contoh. Tentukan penjumlahan dari yang A adalah 7A plus 4B, kemudian ditambahkan dengan 8A min 6B. Oke, sama dengan yang tadi menyederhanakan, tinggal kita cari yang sama, variabel yang sama ya, kita jadikan satu atau kita kelompokkan. 7A ditambah dengan 8A. Kemudian selanjutnya si B yaitu 4B dikurangi dengan 6B. Maka hasilnya adalah 15A min 2B. Oke, sekarang yang B yaitu 16A min 12B plus 4 ya, oleh. Nah, ini tentukan penjumlahan. Nah, ini untuk penjumlahan kata-kata dengan dan oleh tidak berpengaruh ya, berbeda nanti untuk jika pengurangan. Nah, ini tinggal kita jumlahkan dengan 5A min 9B plus 2C. Nah, yang sama kita jadikan satu ya, 16A ditambah dengan 5A, kemudian
min 12B ditambah dengan ini ya, ditambah dengan min 9B. Kemudian selanjutnya di sini 4, ada temannya enggak? Di sini tidak ada, maka kita tulis 4. Kemudian selanjutnya yaitu C ditambah dengan 2C. Ya, oke. 16 ditambah 5 21A. Kemudian min 12 ditambah dengan min 9 berarti min 21B. Nah, di sini karena di sini ada lagi yang variabel, maka kita tulis dulu yang ada variabelnya yaitu 2C plus 4. Oke, itu tentang penjumlahan atau operasi penjumlahan. Jadi tinggal kita jumlahkan, kemudian kita cari variabel yang sama, kita kelompokkan. Kalau sudah baru kita operasikan. Oke, lanjut. Yang kedua yaitu pengurangan bentuk aljabar. Nah, tadi kalau untuk yang penjumlahan dengan oleh itu tidak berpengaruh, tetapi berbeda dengan pengurangan. Nah, kita coba ya. Yang pertama, tentukan pengurangan bentuk aljabar berikut, yaitu 7A ditambah dengan 4B ya, 7A plus 4B oleh 8A min 6B. Jadi dikurangkan dari 7A plus 4B oleh 8A min 6B. Maka kita kelompokkan ya, 7A. Nah, tandanya apa? Ini dikurangi dengan 8A. Kemudian plus 4B ya, depannya plus, maka kita tulis plus 4B dikurangi dengan si min 6B. Oke, 7 dikurangi min 8 berarti min 1A. Kemudian ini min ketemu min berarti plus ya, positif berarti 4B plus 6B. Maka menjadi min 1A plus 10B, atau bisa kita tuliskan min A plus 10B. Oke, itu untuk yang nomor 1. Nah, kemudian yang nomor 2, tentukan pengurangan 3x plus 4y ya. 3x plus 4y kita kurangkan dengan 5x min 6y. Oke, baru kita kelompokkan berarti 3x min 5x ya. Ini kemudian plus 4y. Nah, ini min ketemu lagi min 6y. Oke, berarti 3 dikurangi 5 min 2, variabelnya x. Kemudian nah ini plus 4y. Nah, ini min ketemu min berarti plus ya, plus 6y. Maka hasilnya min 2x plus 10y. Oke, itu yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga nih. Tentukan pengurangan bentuk aljabar berikut. 2P min 5 dari. Nah, kalau ada kata-kata dari, maka yang belakang dulu yang sebagai pengurangnya ya, sebagai pengurangnya. Jadi 10P plus 11 dikurangi dengan 2P min 5. Jadi berbeda dengan atasnya. Kalau oleh dengan berarti yang depan dikurangi dengan yang belakang ya, yang depan dikurangi dengan yang belakang. Kemudian kalau kata-kata dari berarti yang belakang itu untuk mengurangi yang depan. Oke, kita lanjutkan. Maka 10P ya, 10P dikurangi dengan 2P. Ini ya. Kemudian ini 11 plus 11 ya, dikurangi dengan min
5. Oke, berarti 10 dikurangi 2, 8P. Kemudian nih, ya plus ya, jadi 11 plus 5. Maka hasilnya adalah 8P plus 16. Oke, itu kalau pengurangan ya. Jadi kalau kata-kata dari berarti yang belakang untuk mengurangi yang depan. Oke, kita lanjut yang ketiga yaitu perkalian bentuk aljabar. Perkalian bentuk aljabar ya. Di sini ada 3 bentuk aljabar atau 3 contoh ya. Yang pertama itu dia adalah suku 1, kemudian di sini suku 2 dikalikan dengan suku 2, suku 2 dikalikan dengan suku 3. Nah, cara pengerjaannya bagaimana? Yang pertama ya, yang pertama itu adalah suku 1, 4 dikalikan dengan suku 2, 3A plus 2. Nah, cara mengalikannya bagaimana? Nah, ini kurung itu berarti artinya kali ya. Ingat, kurung itu artinya kalikan. Kalikan. Oke, berarti kita kalikan. 1 kita kalikan. Berarti 4 kalikan 3 yaitu 12. Variabelnya A. Kemudian 4 kalikan 2 yaitu 8. Nah, ini hasil dari perkaliannya. Jadi perkaliannya adalah 4 kali 3A, kemudian 4 dikalikan dengan 2. Itu yang nomor 1. Oke, yang nomor 2 perkalian suku 2 yaitu X plus 3 dikalikan dengan perkalian suku 2 yaitu X min 2. Pengerjaannya juga sama, kita kalikan satu-satu terlebih dahulu. Nah, kita mulai dari yang kiri nih, yang X berarti kita kalikan. X dikalikan dengan X berarti sama dengan X kuadrat. Ingat ya, X dikalikan dengan X itu hasilnya adalah X kuadrat, bukan 2X ya, bukan 2X. Kalau 2X itu artinya X ditambah dengan X. Nah, ingat depannya X ada 1 nih ya, artinya berarti 1X tambah 1X berarti 2X. Oke, tapi berbeda kalau X dikalikan dengan X itu X kuadrat. Saudara, berarti misal X kuadrat dikalikan dengan X itu berarti sama saja dengan X pangkat 3. Jadi pangkatnya kita jumlahkan ya. Oke, kita lanjut. Maka X kalikan X kuadrat, kemudian lanjut sampingnya yaitu X dikalikan dengan min 2 berarti min 2X ya. Oke, kalau ini sudah selesai berarti sampingnya. Nah, ini si 3 ini. 3 dikalikan dengan X berarti plus 3X karena di sini positif. Selanjutnya 3 dikalikan dengan min 2. 3 kali min 2 berarti min 6. Oke. Maka tinggal kita sederhanakan saja X kuadrat. Nah, ini punya X, ini punya X, tinggal kita jumlahkan min 2 ditambah 3 berarti plus 1X min 6, atau bisa kita tuliskan X kuadrat plus X min 6. Oke, ini hasilnya. Kemudian yang ketiga yaitu 2X min 1. Suku 2 dikalikan dengan suku 3. X plus 2Y min 3. Nah, maka kita kalikan. Nah, ini yang ini dulu ya. 2X dikalikan dengan X berarti 2X kuadrat. Ingat X-nya ya, dikalikan berarti X kuadrat. Kemudian lanjutnya sampingnya kita kalikan lagi berarti 2X kalikan 2Y. Nah, 2 dikalikan 2 4, kita tulis 4. Variabelnya ada si X dan Y, kita tulis variabelnya X dan Y. Kemudian lanjut lagi kita kalikan lagi dengan min 3. 2 kali min 3 min 6.
variabelnya ada X. Nah, oke, sampai di sini kita selesai ya. Kemudian sampingnya yaitu si min 1. Min 1 dikalikan X berarti min X. Selanjutnya min 1 dikalikan plus 2Y berarti min kalikan plus berarti sini min ya, min 2Y. Kemudian min 1 dikalikan min 3, min kalikan min plus ya, 1 kali 3 3. Oke, yang sama kita jadikan 1. Nah, di sini x kuadrat tidak ada temannya, maka kita tulis 2x kuadrat. Nah, ini 4xy tidak ada temannya, kita tulis 4xy. Kemudian nih ada temannya si min 6 min 6x dengan min x, sehingga depannya x ada angka 1 berarti min 6 dikurangi 1 berarti min 7 ya, min 7 variabelnya x ya. Kemudian min 2y plus 3. Oke, itulah hasilnya dari perkalian suku 2 dengan suku 3. Begitu materi kali ini ya. Semoga dapat bermanfaat. Apabila ada salah dalam Ustadzah menyampaikan, Ustadzah mohon maaf. Ustadzah akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.